Halo semuanya, perkenalkan kami adalah peserta dari Angkatan 25 Kelompok 4 Pelatihan Dasar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kelompok kami ini terdiri dari saya, Rafika Sari SPDI, lalu ada Rafika Hanar Tambunan SPDI, Rahmat Cahyadi SPD, Rahmayanti Tanjung SPDI, dan ada Ramadhani SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Ada 3 isu yang kami angkat, yang kemudian kami analisis melalui metode USG. Yang pertama yaitu adalah adanya varian baru virus COVID-19 di Indonesia. Di sini kami memberi nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, gross-nya 3, sehingga totalnya menjadi 11. Kemudian isu yang kedua adalah belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Di sini kami memberi nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, gross-nya 5, sehingga totalnya menjadi 14. Lalu isu yang ketiga adalah tingginya tingkat penularan COVID-19 di Indonesia. Kami memberi nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan gross-nya 4, sehingga totalnya menjadi 12. Dari analisis USG ini, maka didapatlah isu utamanya yaitu belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia karena dia mendapat nilai yang paling tinggi. Setelah mendapatkan isu utamanya melalui analisis USG, kami lalu menganalisisnya dengan menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab dari sebuah kejadian atau proses. Dalam hal ini, isu yang kami angkat adalah belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ada banyak faktor yang membuat vaksinasi COVID-19 belum optimal. Yang pertama yaitu adalah peneliti. Meskipun para peneliti sudah bekerja keras dalam menemukan vaksin yang cocok untuk manusia dalam menangani COVID-19 ini, namun masih adanya minim informasi mengenai vaksin-vaksin tersebut. Banyaknya jenis-jenis vaksin, efektivitas vaksin, dan efek samping vaksin adalah beberapa informasi yang harusnya dijelaskan secara rinci agar masyarakat mau percaya dan penanganan vaksin di Indonesia dapat berjalan optimal. Penyebab selanjutnya yaitu adalah dari media massa. Kita ketahui begitu banyaknya hoax yang beredar di media-media, terlebih lagi dari media sosial. Sangat banyak berita-berita bohong yang belum jelas kebenarannya. Penyebab selanjutnya yaitu adalah kondisi geografis. Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Inilah yang menyebabkan penyebaran vaksin di Indonesia tidak merata. Penyebab selanjutnya yaitu dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang termakan isu provokasi, termakan berita hoax sehingga tidak mau divaksin. Selanjutnya dari pihak akademisi juga kurang melakukan bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat dalam proses sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Penyebab selanjutnya yaitu adalah pemerintah yang kurang koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan puskesmas-puskesmas di daerah untuk penyebaran vaksin. Selanjutnya adalah metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Pihak yang terlibat di sini adalah pemerintah, akademisi, peneliti, komunitas media, dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah vaksinasi COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pihak akademisi dapat memberikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat akan manfaat vaksin untuk meningkatkan sistem imun tubuh guna menekan penyebaran COVID-19. Selanjutnya dari pihak peneliti dapat menemukan vaksin virus COVID-19 yang aman bagi masyarakat. Lalu komunitas media seharusnya menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, bukannya malah menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Nah, dari pihak masyarakatnya sendiri harus mau ikut melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna menekan persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT.
S-nya adalah strength atau kekuatan yang terdiri dari kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam perekonomian. Kemudian adanya dukungan pemerintah untuk melakukan program vaksinasi. Lalu ada keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah W, yaitu weakness, yang artinya kelemahan. Yang pertama adalah sosialisasi yang dilakukan dalam hal program vaksinasi masih belum optimal. Lalu masih ada masyarakat yang ragu dan menolak program vaksinasi. Selanjutnya O, yaitu opportunity, yang artinya peluang, yaitu terdiri dari adanya keterbukaan informasi mengenai vaksinasi COVID di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemberian vaksin gratis yang bisa dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah T atau threat, artinya adalah ancaman, yang terdiri dari adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksin tidak aman dan tidak halal. Lalu, masyarakat abai sama protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Demikian analisis kami tentang isu global pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.